Oke guys, balik lagi nih. Nah ini video kita setelah tahun baru. Ini adalah kita udah pindah ke apartemen. Nah ini apartemennya cukup besar. So far ya gitu deh. Ya kelihatan gitu. Nah ini unit kita. Nah, oke, kita mulai aja ya. Mau pindahan. Ngapain, Bu? Ya kayak gover. Nah, tuh Cici datang. Ah, itu cicinya udah datang tuh. Kayaknya kamu masih bantu nak bawa bangkut koper gede dulu deh ke pick upnya. Pick up-nya mana? Udah no, di belakangnya. Masih ada bunch of these things. Okay, we should go now. Masih ada tas. Ini Bi tasnya. Tas ransel. Tas ranselnya mana lagi? Oh, apa? Oh ya. Okay, thank you Jack. Zach. Zach. It's okay, her mom says she'll want that one too. Alright, okay. So this is our luggage. I think Dapat unitnya Pretty sure lantai 5. this is one of the pool too. Yeah, they have, I think. Yeah. This is our place. Julian used to live in these buildings, but I don't remember how. Okay. Everything's in. Everything in? Iya. Iya. Jadi kita mau gimana nih? Makan dulu aja. Nanti Cici kelaparan loh, udah 2:30 loh. Kita makan dulu yuk. We have a whole day, right? Maksudnya? Enggak sih. Enggak boleh. 4 jaman ya. Masuk aku? Hah? Finally made it. Wah, ini kita harus pindahin nih. There's a lot of stuff here. Banyak barang. Kasur. Ambil kita berdua aja naik kereta. Ambil mejanya naik kereta. Meja naik kereta, aku bingung dulu sebentar. Gampang. Naik kereta ya. Tania. Ayo, disobek. Itu pegangin bantalnya, enteng. Mesti 2 kali ya? 3 kali mungkin. 2 kali tadi. Kayaknya mesti pinjam trolinya si Superstore kali ya. Iya. Nah, ini gini aja, ini gini. Ah, ini. Ini bentar, ini harus dibawa. Ya, Pak. Yes, sir. Oh, depan. Oh ya, itu kakinya. Oh, udah. Iya. Tang 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 tang. Nah, ini si ibu. Cheese. Nah, kalau masuk nih, ini pintu masuk ya kan. Nah, ini udah halaman depan. Halaman. Ya, ini tempat sepatu. Nah, ini dapurnya. Tuh dapurnya. Nah, kalau di sini kita kan sewanya itu unfurnished ya. Kalau unfurnished karena nggak ada itu, tapi dia tetap kasih kitchen appliance-nya kayak dishwasher, kulkas, sama oven, kompor dan microwave. Nah, sisanya ini kita dikasih. Nah, oke, ntar kita bahas lagi di dapur. Nah, ini di samping pintu masuk itu adalah tada, ini ada tempat cuci.
Nah, tuh tempat cuci. Nah, enaknya kenapa akhirnya kita pilih unit ini karena unit ini ada mesin cucinya. Jadi banyak yang nggak ada, jadi kayak sharing gitu. Jadi kita harus kayak bayar gitu cucinya, gitu. Nah, ini samping ini adalah wardrobe buat tempat taruh coat gitu kan, atau apalah gitu. Pokoknya biasanya jaket-jaket semua taruh sini. Nah, ini sebelah wardrobe itu adalah toilet. Nanti kita ke sana. Nah, ini tuh. Nah, terus ini ruang tamunya nih. Ruang tamu, ruang tengah. Nah, ini kita juga semua ini puji Tuhan dikasih. Jadi kita ya oke gitu. Ya untuk sementara kita begini dulu nggak apa-apa lah ya, karena kita juga baru sebulan di sini kan. Terus, nah di sini adalah ada balkonnya, ada view-nya bagus lagi. Oh, oke, nggak kelihatan. Ke pintu aja. Iya. Nah view-nya nih, tuh. Nah yang di sini, nah itu tuh bus station. Terus kalau yang panjang ini adalah LRT stationnya guys, gitu. Nah ini balkonnya, balkonnya pun ada saljunya, ada birdnya gak tuh? Wah nggak kelihatan, lagi ngendok di situ guys. Nah itu view-nya ke city, wow. Oke, lanjut, kita lanjut ke bedroom. Nah ini bedroomnya, ada meja, ada kasur. Kasurnya kita beli murah ya guys, puji Tuhan beli murah. Ini ukuran 2x2 meter, itu gede banget, jadi cukup buat bertiga. Hordennya juga kita beli juga. Nah ini lemari baju ini koper semua kita masukin di sini gitu. Nah oke, terus nah ini dia kan bukan connecting sih ya, dia nyambung gitu kan, pintunya sliding buat WC-nya. Nah ini ada itu ya peralatan mandi lah. Nah kalau di sini tuh ember buat si Tania mandi, nggak biasa pakai shower. Nah itu ada beta pokoknya. Nah enaknya di sini karena kita di lantai 5, jadi ada apa? Ada liftnya. Nah ini salah satu consideration kita buat ambil unit ini sih. Jadi kita buat turun naikin barang tuh gampang gitu. Halo. Nah jadi ya itu aja sih kita so far ya so good lah, tinggal di sini juga enak. Kenapa enak? Karena di sini juga apartemen ini kebetulan posisinya tuh diapit sama LRT station sama superstore. Jadi kalau kemana-mana ya banyak sih, bukan cuma superstore doang. Kayak ada Best Buy. Pokoknya ya lebih nyaman lah, ada Best Buy, ada Costco, ada Walmart, dan itu tuh semua deket gitu, jalan kaki pun bisa gitu. Cuman karena berhubung lagi dingin ya kita juga ya agak repot ya, apalagi bawa anak gitu kan. Tapi so far ini tempatnya enak banget, bener-bener strategis, dan harganya pun kita juga dapetnya juga murah gitu, ketimbang kayak yang mana, yang di seberang sana itu juga ada lebih murah, tapi lebih apa ya, bangunannya juga udah lama ya. Terus karpet kan, kalau ini kan udah vinyl. Cuman kamar aja yang karpet gitu. Terus tadinya tuh di depan, karena di belakang bangunan itu tuh ada sekolah. Jadi pikir kalau di sana kan lebih deket Tania ke sekolahnya dan nggak perlu nyebrang jalan gede gitu kan, karena kan rame jalanannya. Tapi so far sih di sini sebenarnya kalau nyebrang jalan aman. Kita naik bus.
Tanya sekolah. Tanya sekolah naik bus. Jadi kalau kuning. Oh, bus yang school bus yang kuning, ya. Jadi di sini kalau nyebrang jalan sih ya asal kita ikutin rambu-rambunya, nggak akan mungkin kenapa-napa sih semua. Jadi gitu, tadinya pertama pilihannya tuh kita cari 2 di sini sama di sana. Cuma di sana itu memang secara room rent-nya itu lebih murah dan dapatnya 2 kamar. Kalau di sini cuma 1 kamar. Tapi bangunannya lebih tua, belum termasuk laundry-nya nggak di dalam unit gitu. Jadi kita mesti keluar, terus tiap cuci bayar hampir $5 per kali cuci. Udah gitu belum listrik, belum maintenance fee-nya, belum internet gitu. Jadi kalau dihitung-hitung total semuanya ya masih lebih murah, tapi bedanya dikit banget gitu. Terus kalau di sini juga lorong depannya kayaknya lebih enak aja gitu ya, lebih nyaman. Lebih gitu. welcoming sih. Iya gitu. Jadi terus kita juga sebenarnya kalau kita punya mobil ya, nah enaknya kita punya dapat parkiran. Jadi kalau kita punya mobil, kita nggak perlu parkir di luar. Kita parkir di basement dan itu tuh udah ada pemanasnya, jadi mobil kita juga nggak kedinginan. Tapi berhubung kita nggak ada mobil, jadi ya sebenarnya nggak kepake juga sih, sayang. Cuman kalau ya mungkin nextnya kalau memang kita bisa ada duit buat beli mobil ya kepake sih gitu. Sebenarnya sih bukan karena pengen ya. Beli mobil di sini tuh sebenarnya karena kebutuhan, karena kayak kita kan udah dapat kerja nih, tapi kerjanya tuh kayak sebenarnya di luar kota. Tapi dibilang luar kota tuh ya nggak jauh gitu ya, dari pinggiran tempat kota lah, kayak Jakarta Bekasi lah, Jakarta Bekasi lah itu. Jakarta Tangerang, Bekasi kejauhan. Lah kan Jakarta mana dulu Bu? Jakarta Timur ke Bekasi ya dekat. Benar nggak? Pokoknya, tapi kalau kita naik mobil itu ke tempat kerja paling cuma 10-15 menit. Tapi kalau kita naik bus itu kita bisa 1 jam gitu. Jadi udah belum. Jadi sebenarnya di sini belum. Jadi sebenarnya di sini tuh sebenarnya ya kalau kita mau dapat kerja lebih fleksibel di mana aja, misalnya kita dapat kesempatan kerja dengan posisi atau dengan gaji yang lebih tinggi gitu kan, tapi misalkan nggak dekat-dekat sini ya mobil itu suatu kebutuhan gitu buat kita sebenarnya gitu. Cuman ya sudah, puji Tuhan kita sekarang juga kerja dapat antar jemput, jadi kita cuma tinggal jalan ke seberang ke titik point pick up-nya, terus nanti bakal diantar jemput di situ gitu. Jadi ya sudah, puji Tuhan sekali ya gitu. Jadi kita juga lebih hemat ongkos juga gitu. Sebenarnya transportasi umum di sini pun juga oke sih dan enak gitu. Cuman kalau kita mau ke suatu tempat yang agak istilahnya kurang umum ya, kalau kurang umum tuh agak susah gitu. Kebanyakan tuh yang paling convenient emang kalau dari tempat kita ke kota. Nah itu biasa lebih enak, lebih deket karena ada bus lewat sana, MRT lewat sana gitu-gitu. Tapi kalau ke tempat yang lebih spesifik yang kayak mungkin agak itu tuh dia suka muterin kotanya. Karena di sini MRT-nya juga belum rata di seluruh daerah kota Edmonton gitu. Iya, jadi ngandalin bus ya. Jadi ngandalin bus. Ya, bus itu juga nanti kita mesti ke sana dulu. Kadang-kadang kita ke downtown lagi baru dari kemana gitu. Jadi kita tuh biasanya muter. Nah, kalau kita punya kendaraan pribadi, itu kita langsung to the point gitu loh, kayak langsung ya udah ngapain muter, dan makanya lebih hemat waktunya tuh lumayan banyak sebenarnya di sini. Ya sudah, semoga Anda cepat lulus sekolah dan cari duit yang banyak ya Pak ya buat beli mobil. Gitu, jadi paling segitu dulu. Ya, paling kita sudah ada juga, nanti kita kan ada perbandingan dengan Airbnb kita yang kemarin. Airbnb kita itu 2 kamar. 1 kamar. Sebenarnya 2 kamar, cuma mungkin karena dia tahu kita cuma bertiga, jadi cuma di open satu. Enggak, emang satu lagi gudang. Oh, satu lagi kayak gudang. Oh ya udah. Jadi ya gitu, terus udah furnish,
udah nggak usah bayar apa-apa kan kalau Airbnb itu. Segitu tuh kita 1 bulan habisnya 1.500 sekitar segitu. Kalau dirupiahin berapa? Sekitar 17 jutaan waktu itu kita bayar ya gitu. Tapi ya karena kemarin kita juga buru-buru karena udah mau New Year kan ya, karena udah mau New Year, takut mereka libur segala macam gitu kan, karena libur di sini juga kemarin mereka baru masuk tanggal 4 tanggal 5. Jadi kita kejar itu supaya kita ya bisa lebih tenang lah, nanti bisa lebih cepat cari kerja segala macam kan. Iya. Ya udah, akhirnya puji Tuhan kita dapat di sini. Terus kita bilang ke landlordnya, sebenarnya landlordnya udah sempat tanya, kita udah dapat tempat baru belum untuk long term? Sudah gitu. Jadi waktu kita bilang ke landlord yang ini kita mau masuk tanggal 7, kirain bisa pro rata, tapi ternyata tetap kita di charge 1 bulan full ya. Jadi ya udah, akhirnya kita putusin udah kita pindah lebih cepat aja deh gitu. Jadi akhirnya kemarin kita pindah tanggal 29 Desember. Harusnya kita habis Airbnb itu tanggal 9 kita baru pindah. Terus kita coba minta sisa refund yang di Airbnb pun si yang Airbnb yang punya Airbnb-nya pun sebenarnya juga oke aja gitu loh. Terus akhirnya dia bilang coba aja lewat aplikasi, bisa gak di refund gitu dia bilang. Terus kita coba ternyata nggak bisa. Kita bilang ini nggak bisa di refund nih, gimana ya? Terus akhirnya dia dengan baik hati dia telepon Airbnb-nya, suruh urusin, suruh balikin duitnya segala macam, nggak tahu gimana, pokoknya dia bilang oke, it's done katanya gitu. Terus akhirnya tim dari Airbnb-nya kayak email, kalian dapat refund segini, pokoknya gitulah. Total tuh refundnya hampir ya pokoknya 400 di prorata dengan harga bulanan loh, karena di Airbnb kan kalau kita harga harian sama harga 1 bulan kan beda. Jadi kita sempat udah bilang ya udah berapa aja deh, pokoknya kalau memang bisa di refund ya refund berapa aja juga kita udah terima kasih gitu. Tapi ya dia baik hati banget gitu, dia benar-benar hitung proratanya harga bulanan loh gitu, nggak hitung harga harian kita berapa hari di sana terus baru dihitung sisanya berapa gitu. Gitu ya. Ya landlordnya sih baik ya, baik banget gitu kan, welcome juga ke kita. Cuman memang waktu itu karena di sana ada beberapa hal sebenarnya ada beberapa hal yang jadi pertimbangan karena terus pertama kan heater. Sebentar sayang, heater itu kan dia mungkin karena Canadian people ya, jadi kayak nggak tiap-tiap dinyalain. Jadi kita tuh di basement aja kita bisa pakai 2-3 lapis tangan panjang ya masih kedinginan gitu. Dan dia sediain heater kecil segini, tapi ya kalau di ruang tengah ya nggak ada rasanya gitu. Jadi baru berasa itu kalau di kamar doang pasang. Jadi ya udah. Terus udah minggu kedua terakhir di sana itu sempat ada bau-bau tidak sedap. Iya, bau-bau. Gitu. Ya bau-bau ya bau rokok gitulah pokoknya, bau rokok. Terus soalnya kan dia karena kita di basement, jadi asapnya tuh kayak turun ke bawah gitu loh, karena kan dingin, hawa dingin tuh biasa turun ke bawah kan, jadi itu kayak ke bawah masuk dan jadi bau gitu. Tapi ya ada exhaust fan sih, kita nyalain exhaust fan di kamar mandi sama di kitchen, di dapurnya, jadi ya begitu muncul bau-bau rokok itu langsung nyalain. Cuman kan jadinya kan ya repot aja gitu kan. Terus ya udah paling karena kita sudah dapat tempat juga, pikir ya udah, dan dia mau karena mengizinkan. Ngejar waktu liburnya juga kan lama mereka, karena kalau di sini mereka tuh liburannya sama kayak di Indonesia kalau lagi liburan lebaran, jadi lama gitu. Karena di sini tuh liburnya mereka dari tanggal 23 sampai tanggal 4 Januari gitu. Jadi lumayan lama gitu. Makanya kita buru-buru pindah juga gitu. Ya paling gitu aja kali ya. Oke, mungkin ada pertanyaan kalian bisa komen di bawah. So that's it dari kita. Jangan lupa di like, comment, and subscribe kalau yang belum subscribe. So see you guys in the next video. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Kiss bye.